Sekarang ini, terutama yang terakhir ini, kalau kita lihat perkembangannya, ini mungkin demonstrasi yang pertama di mana bukan cuma manusia yang bisa mengendalikan, tapi algoritma. Teknologi hari ini, teknologi digital hari ini memungkinkan rekayasa perintah namanya prompt engineering untuk ChatGPT bikin sesuatu, DeepSeek bikin teks tertentu, Sora atau Manus bikin gambar tertentu. Prompt engineering, saya merintahkan instruksi sedetail itu, kemudian disebar lewat kanal. Yang sekarang kanal itu ada di handphone, kantong-kantong kemiskinan. Orang-orang susah. Gimana Oke Zoners? Seru kan episode Rakyat Bersuara kali ini? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau udah, yuk kita lanjut nonton lagi. Ya, terima kasih Mas Aiman. Saya dalam tanda kutip ya menikmati diskusi perdebatan tadi dan rasanya cara pandang diungkapkan oleh Ferry itu adalah satu cara pandang melihat persoalan dari on the ground, di bawah. Tapi untuk persoalan sebesar ini, sekompleks ini ada dua cara. Ada ethics view, cara pandang etik, dan ada eagle's view, cara pandang elang. Cara pandang etik dan pengertian lihat peristiwa besar dari kasus-kasus personal individual tentang korban. Persoalannya sangat individual, emosional, tetapi dampaknya sosial karena satu nyawa yang hilang adalah satu kedukaan. Kita tidak bisa membayangkan bahwa itu terjadi pada keluarga kita, teman kita, kerabat kita. Sama seperti saya juga pernah mengalami teman-teman saya yang tewas. Kakek saya yang meninggal karena diinterogasi. Karena saya belum ketangkep, kakek saya diinterogasi. Kena serangan jantung, meninggal. It's okay, itu pernah. Satu itu. Kedua, tadi melompat ke persoalan yang sifatnya lapangan banget. Tentang kasus satu orang yang ditangkap dengan identitas, dan kita tadi menyaksikan perdebatan diskusi lah antara Pak Pontoh yang melihat intelijen itu harus dilihat dua. Satu, pertama tugas intelijen menyerap informasi, dia harus ada di tengah-tengah lapangan, dan untuk melindungi keselamatannya dia harus tetap membawa identitas karena bisa jadi dia jadi salah tangkap. Atau intelijen itu adalah tugas-tugas yang memang tidak boleh membawa identitas karena ada operasi-operasi kontra intelijen, operasi-operasi Sandi Yuda, intelijen perang terutama ya. Oke, kita sudah melihat dua sisi kemanusiaan, sisi personal, dan sisi taktikal lapangan. Tetapi ini persoalan besar. Ini persoalan bukan cuma bisa dari secara personal maupun taktikal lapangan, taktis lapangan. Tapi kita lihat sesuai, kita kembali pada hitoh judul ini, siapa dalang. Peristiwa demonstrasi unjuk rasa yang berujung kerusuhan ini bukan peristiwa unik yang terjadi di dunia ini. Ini terjadi di negara lain. Tetapi ini adalah peristiwa kerusuhan unik terbesar pertama dalam sejarah Indonesia modern. Kenapa? Berbeda dengan periode kami, saat kami melakukan demonstrasi, jelas pimpinannya, jelas visi misinya. Saya dulu bikin PRD dengan teman-teman, bikin manifestonya, bikin tuntutannya, bikin analisa politiknya, bikin analisa ekonominya, bikin analisa sejarah, bahkan bikin analisa geopolitiknya, sehingga kami menuntut Orde Baru harus berhenti misalnya. Sehingga kami menuntut harus ada demokrasi multipartai misalnya. Ini 98 maksudnya? Ya, zaman kami dulu ya. Oke. Jelas pimpinannya, jelas logistiknya, jelas sekretaris jenderalnya, sehingga ada pertanggungjawaban personal. Sekarang ini, terutama yang terakhir ini, kalau kita lihat perkembangannya, ini mungkin demonstrasi yang pertama, di mana bukan cuma manusia yang bisa mengendalikan, tapi algoritma. Saya bangga ada 6 orang di sini. Ferry ada di London, Pak Pontoh ada di Kuala Lumpur, ya. Saya mungkin ada di Manila.
saya bisa kok memerintahkan dengan kanal YouTube, TikTok account, IG atau apapun. Saya bisa memerintahkan menyusun tuntutan-tuntutan yang saya bisa ubah tiap hari tuntutannya. Saya sebar lewat kanal-kanal yang menyebar luar biasa. Berdasarkan algoritma sentimen sosial yang terjadi pada pagi itu. Udah saya ngomong sama ChatGPT. Bikinkan aku tuntutan, slogan sesuai dengan kondisi psikologi politik yang terjadi di Jakarta, Jogja, Bandung pagi ini untuk bikin yang paling bisa secara emosional mengerahkan dan mengaduk-aduk emosi kerumunan massa di Jakarta pada jam 7 malam. Sedetil itu ya? ChatGPT akan bisa menuliskannya. Ya. DeepSeek akan bisa menuliskannya. Sora, buatkan gua wajah satu menteri sebutkanlah katakanlah Budiman Sujatmiko, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, bikinkan aku video yang realistis, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, bikin pidato yang membenarkan hidup mewah, sebar, dilempar pada crowd, pada kerumunan yang tanpa komunitas aksi, tanpa organisasi. Itulah yang saya sebut from prompt engineering to social engineering. Teknologi hari ini, teknologi digital hari ini memungkinkan rekayasa perintah namanya prompt engineering untuk ChatGPT bikin sesuatu, DeepSeek bikin teks tertentu, Sora atau Manus bikin gambar tertentu. Prompt engineering, saya merintahkan instruksi sedetil itu, kemudian disebar lewat kanal. Yang sekarang kanal itu ada di handphone, kantong-kantong kemiskinan. Orang-orang susah yang hari ini mungkin handphone tidak terlalu mahal, mereka bisa akses, mereka melihat gaya hidup elit kita yang mewah, yang jam tangannya mahal, yang mungkin mobilnya mahal, yang itu kemudian sangat mudah memacu emosi. Karena itulah sejak awal saya katakan ketika kemarin diwawancara, sebenarnya apa yang menjadi sebab umum dari keresahan ini, Bapak Presiden memaklumi, pernyataan-pernyataan Bapak Presiden menangkap bahwa ada faktor kemiskinan, ada faktor kesenjangan sosial, dan Pak Presiden tidak pernah membantah itu. Dan ekspresi unjuk rasa konstitusional damainya, Pak Presiden tidak pernah melarang itu. Dia menjadi berbahaya ketika mulai masuk teknologi dan metodologi menggiring emosi berdasarkan algoritma. Siapa yang pegang tidak harus elit. Siapapun dari kita, asal kita bisa menguasai namanya prompt engineering, dan Anda punya banyak followers, Anda tinggal dimanapun, Anda bisa melakukan social engineering dalam hitungan menit. Di tengah pergolakan seperti ini, anybody can create a revolution. Pertanyaan nyatanya apakah itu ada kemarin? Saya menangkap, saya bukan seorang intelijen, saya menangkap itu ada.